Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani dari SSTMKes. Saya adalah dosen di Akademi Kebidanan Anugerah Bintang Program Studi D3 Kebidanan. Saat ini saya sedang mengajar pada semester 2 dan semester 4 dengan mata kuliah gizi dalam praktek kebidanan, pengantar asuhan kebidanan, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait mata kuliah gizi dalam praktek kebidanan yang merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Kebidanan. Mata kuliah ini ada 14 kali pertemuan, terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori, dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini diampu oleh tim dosen yang pertama dengan saya sendiri, Ani dari SSTMKes, dan Dr. Musri Sarjana Gizi MPH. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mampu menjelaskan konsep dasar nutrisi, mampu menjelaskan nutrisi pada kehamilan, mampu menjelaskan nutrisi pada persalinan, pasca persalinan dan menyusui, serta mampu menjelaskan kebutuhan nutrisi pada bayi dan balita. Deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah utama program studi D3 Kebidanan yang setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa akan mampu menerapkan konsep kebutuhan gizi dalam setiap asuhan kebidanan. Bahan kajian pada mata kuliah ini adalah konsep dasar nutrisi, nutrisi pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, menyusui, bayi dan balita. Adapun materi pembelajaran yang akan disampaikan meliputi konsep dasar nutrisi, manfaat gizi pada wanita sepanjang daur kehidupan, kebutuhan nutrisi pada kehamilan, kebutuhan nutrisi pada persalinan, kebutuhan nutrisi pada pasca persalinan dan menyusui, kebutuhan nutrisi pada bayi dan balita, hubungan gizi dengan kesehatan reproduksi, pendidikan kesehatan gizi pada ibu hamil, pendidikan kesehatan pada ibu pasca persalinan, menyusui, pendidikan kesehatan tentang gizi pada bayi dan balita, serta mengelola menu sesuai tingkat kebutuhannya. Untuk metode pembelajaran dalam mata kuliah ini, saya menerapkan beberapa strategi agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh mahasiswa sehingga mahasiswa mampu meningkatkan hasil belajar dan memenuhi capaian mata kuliah ini serta kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini. Bentuk metode dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Melalui ceramah dan diskusi kelompok, saya berharap mahasiswa dapat memahami konsep serta teori dalam praktek kebidanan dan mahasiswa mampu menyusun menu-menu terkait gizi seimbang. Dan dengan adanya tanya jawab di awal dan di akhir perkuliahan, harapan saya mahasiswa mampu memahami materi yang diberikan dan bisa mengaplikasikannya. Metode pembelajaran yang diberikan mata kuliah ini yaitu adanya slide presentasi, modul, dan internet browsing. Saat ini pembelajaran secara tatap muka di mana saya berinteraksi langsung dengan mahasiswa baik di dalam kelas maupun di laboratorium saat melakukan praktikum. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini didapat dari kuis interaktif, penugasan baik secara mandiri maupun kelompok, praktek, UTS, dan UAS. Pembobotan setiap evaluasi pembelajaran untuk tugas sendiri ada 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan praktikum 10% dengan total pembobotan 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah gizi dalam praktek kebidanan untuk mahasiswa program studi D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Anugerah Bintang. Berikut merupakan cuplikan video proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas dengan materi gizi seimbang pada balita di semester 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, gimana kabarnya hari ini? Pertemuan ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke, nah ini untuk pertemuan kita setelah UTS, kita membahas tentang gizi seimbang pada balita. Sebelum saya memulai,
Masih ingat kita mereview kemarin kita sudah mempelajari materi gizi apa saja? Prinsip ibu hamil, konsep dasar gizi ya, kemudian prinsip gizi ibu hamil, kemudian prinsip diet gizi pada persalinan ya, terus terakhir kita membahas prinsip diet pada penyakit yang menyertai kehamilan. Oke. Sebelum saya masuk ke gizi seimbang pada balita, kira-kira apa itu gizi seimbang? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya? Gizi seimbang adalah makanan yang dikonsumsi oleh individu dalam sehari-hari yang dalam beraneka ragam, terus memenuhi dan memenuhi 5 kelompok zat gizi dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Nah, 5 kelompok zat gizi itu apa aja? Tadi ada karbohidrat. Karbohidrat contohnya ubi-ubian ya, jagung, roti gandum itu termasuk di karbohidrat. Kalau protein? Ya. Nah, protein terbagi dua, ada protein nabati dan Oke, jadi gizi seimbang itu adalah makanan yang dikonsumsi kita seseorang yang memenuhi kebutuhannya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Tuh, ya itu termasuk ke gizi seimbang. Nah, sekarang itu kita melanjuti untuk gizi seimbang pada balita. Ya. Nih, gizi seimbang pada balita yaitu gizi sama tadi karena dia gizi seimbang ini lebih mencangkup untuk balita. Dia mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman dan atau yang bervariasi. Misalnya, tidak memberikan menu pada anak balita itu menu yang itu saja, harus bervariasi, beraneka ragam menu. Dan begitu juga cara mengolahnya, tidak misalnya telur asik diceplok aja, tidak, tetapi misalnya di kombinasi, mungkin telur kita campur dengan sayuran atau dengan protein hewani lainnya, bisa misalnya kita dadar telur dicampur dengan daging ayam, misalnya seperti itu contohnya, itu yang merupakan gizi seimbang. Jadi dilihat di situ kita mencangkup ada 5 zat gizi tadi, seperti ada lemaknya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, vitamin dan mineral, serta kecukupan minumnya, cairannya ya. Oke, kemudian kita lanjut, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kita lanjut ke prinsip gizi pada balita. Ya, syaratnya di sini itu ada dibedakan untuk anak batita di bawah 3 tahun, 1 sampai 3 tahun itu makanannya hampir mirip dengan orang dewasa, tapi dia lebih lunak. Ya, dia lebih lunak, tidak keras. Misalnya kita kalau orang dewasa biasa mengkonsumsi makanan itu nasi yang keras. Nah, kalau untuk anak batita lebih dilunakkan lagi, lebih dilembekkan lagi nasinya. Nah, untuk prinsip gizi yang balita sendiri dari 4 sampai 5 tahun boleh sesuai dengan porsi orang dewasa, tapi mungkin dikurangi lebih sedikit. Tuh, ya untuk prinsip gizinya. Sampai di sini mungkin untuk saya. Sebelum melanjutkan selanjutnya, ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Iren? Ibu, apa sih manfaat gizi seimbang pada balita? Manfaat gizi seimbang pada balita. Tadi gizi seimbang itu apa? Makanan yang dikonsumsi individu yang cukup dengan kebutuhannya, dia tidak berlebihan. Nah, karena kita membahas pada balita, manfaatnya ini cukup banyak. Masa golden egg itu masa 5 tahun pertama pada anak. Manfaatnya sangat baik, pertumbuhannya, berat badannya akan naik kalau untuk manfaatnya gizi seimbang ya. Kemudian badan menjadi sehat ya. Kemudian manfaat selanjutnya perkembangan otaknya semakin maksimal ya, tubuh menjadi kuat ya. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, kita lanjut nih tadi manfaat dari gizi seimbang. Nah, menjaga daya tahan tubuh. Kemudian pertumbuhan fisik cepat ya, mungkin dia menjadi lebih tinggi. Misalnya ada juga yang tidak tinggi tapi dia gemuk, menyamping mungkin ya. Terus
pengembangan otak mental anak semakin bagus. Kemudian balita menjadi lebih aktif. Kalau nutrisinya cukup, gizinya bagus, anak menjadi lebih aktif dan sehat. Oke, untuk ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sebelum saya melanjutin, ini manfaat gizi seimbang. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, kita masuk ke kurang gizi. Ya, saya bertanya, akibat dari dampak kurang gizi apa? Akibat Siapa nih namanya? Meliana. Oh, Meliana, coba jawab. Apa? Izin menjawab Bu, akibat kekurangan gizi itu yaitu gangguan pertumbuhan seperti tumbuhnya tidak cepat gitu Bu, tinggi badannya tidak sesuai dengan umur, terus mudah sakit Bu, jatuh sakit seperti demam terus menerus, busung lapar dan kurang cerdas Bu, kurang menangkap apa itu pelajaran. Ya, di sini ya kurang gizi itu adalah suatu keadaan yang diakibatkan konsumsi makanan yang kurang sumber proteinnya, penyerapannya yang buruk serta kehilangan gizi secara berlebihan. Misalnya di sini anak balita ini sukanya hanya makan nasi panas sama kecap. Dia nggak mau pakai lauk pauk. Kalau dipakai lauk pauk dia tidak mau makan. Berarti otomatis gizinya berkurang. Asupan nutrisi yang masuk ke tubuhnya tidak ada. Akhirnya berdampaklah akibat dari kurang gizi tersebut. Misalnya berat badannya berkurang, ya, terus tubuh jadi lemas, ya, mudah jatuh sakit. Pernah mendengar sekarang kan lagi gencar pemerintah untuk penurunan angka stunting. Nah, ini yang sering terjadi, yang saat ini sedang terjadi, tingginya kasus stunting di negara kita Indonesia akibatnya dari kurang gizi ini, ya. Stunting itu menyebabkan dia pertumbuhannya terhambat, berat badannya. Dia kalau stunting berat badan itu bisa stabil tapi dia tidak tinggi. Kalau pendek belum tentu stunting, tapi kalau stunting dia sudah jelas dia pendek dan kurang gizi. Ya, ini dampaknya. Jadi kalau dulu bisa jadi busung lapar, ya, itu biasa. Tapi yang sekarang sering terjadi ini, yang sedang terjadi di negara kita ini, tingginya angka stunting. Penyebabnya itu tadi, nutrisi yang pengolahannya yang kurang tepat. Asupan nutrisi yang masuk ke tubuh anak itu kurang tepat, ya. Misalnya itu tadi, anak biasa hanya mau makan dengan telur mata sapi aja. Kalau dikasih sayur dia tidak mau, dikasih ayam dia tidak mau, otomatis asupan nutrisinya juga berkurang. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai orang tua harus bisa memberikan beraneka ragam menu, ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Radiania, Bu. Izin bertanya, jadi berapa ya Bu porsi makanan yang diberikan pada bayi supaya gizinya itu tercukupi? Pada balita, ya, pada balita, oke. Nah, porsi kita balita ini kita bagi, ada batita, ada balita. Kalau batita itu di bawah 3 tahun, 1 sampai 3 tahun. Porsinya setengah dari kita orang dewasa. Nah, dalam isi piringku untuk anak balita itu bisa ada karbohidratnya, ya, ada karbohidratnya, ada protein hewani dan nabatinya, kemudian ada sayurannya dan buahnya, kemudian ada mungkin segelas susu atau airnya, dan lemaknya. Misalnya kalau lemak ini bisa didapat cara pengolahannya, misalnya ayam digoreng dengan butter atau minyak makan sendiri itu juga sudah mengandung lemak, atau sayuran kita masak dengan menggunakan santan. Nah, lemaknya bisa didapat dari di situ. Jadi misalnya kalau 1 sampai 3 tahun itu sepertiga piring orang dewasa. Misalnya 1 centong nasi ya, nasi lembek, 1 mungkin protein hewaninya apa, tempe, misalnya tahu tempe atau tempe, kemudian ada ayamnya, kemudian ada sayurnya dan ada buahnya. Untuk lemaknya didapat bisa dari pengolahan dari minyak makan itu sendiri atau dari santan. Itu isi piringku. Kalau untuk balita yang 4 sampai 5 tahun itu hampir seperempatnya orang dewasa. Sama karbohidratnya mungkin 1,5 sendok dari kita, 1 sendok nasi itu ya, bukan sendok makan ya. Kemudian ada ayamnya, baik ada protein hewani maupun protein nabati. Ya, jadi di situ protein yang paling terpenting kalau untuk anak masa golden egg ini, dia harus double protein. Ada misalnya ada ayam ada telur, atau ada ayam sama daging, atau telurnya double misalnya gitu.
Jadi dia untuk masa pertumbuhan itu lebih bagus untuk double protein. Ya. Kemudian lanjut, sudah ada yang tanya lagi? Kita lanjut ya. Nah di sini, ini kurang gizi pada balitanya. Penyebabnya karena kurang makan, mungkin karena dia tidak selera atau ada masalah di tubuhnya, dia menyebabkan nafsu makannya berkurang. Kemudian makanan yang tidak seimbang, itu tadi saya jelaskan, mungkin tidak teratur pengolahannya. Ya, dia hanya mau makan nasi panas dengan kecap saja misalnya. Dia hanya mau makan nasi dengan telur saja, nggak mau sayur, nggak mau buah dan lain-lainnya. Terus makan yang tidak teratur, misalnya makan hanya mau pagi saja atau makan malam saja, siang. Harusnya kan makan 1 hari 3 kali, tapi mungkin dia makan sehari hanya sekali. Kemudian salah dalam mengelola makanan. Tadi kita harus mengelola makanan beraneka ragam, membentuk semenarik mungkin biar anak mau makan. Ya, kemudian ini ya tanda-tanda kurang gizi, badannya kelihatan kurus, kering, kusam, lemas, mata bengkak dan kaki tangan bengkak. Nah ini tapi sekarang jadi ini biasanya sih ini daerah-daerah terpencil yang memang benar-benar kurang status gizinya kurang diperhatikan. Tapi sekarang sering lagi tingginya kasus stunting. Ya. Untuk penata laksanaannya sendiri di sini yaitu penata laksanaan gizi seimbang pada anak itu bervariasi ya. Berikan anak makanan yang sehat, harus bervariasi, kemudian harus seimbang dan anak harus makan berbagai macam makanan. Kita harus mengenalkan berbagai macam makanan ya. Ini ada 4 porsi jenis karbohidrat per hari. Mungkinnya pagi dia makan roti, siangnya bisa kita kasih nasi, malamnya mungkin dia makan jagung, sup jagung misalnya, atau kentang. Kentang termasuk karbohidrat ya. Kemudian 2-3 porsi susu per hari. Dia anak di bawah balita tetap wajib diberikan susu pertumbuhan. Ya. Kemudian 1-2 porsi jenis daging atau jenis daging lainnya per hari. Nah kalau untuk balita ini bagus diberikan double protein. Telur itu sangat bagus ya. Tapi untuk anak yang memang kondisi tubuhnya sehat, kan ada sebagian anak yang alergi dengan protein hewani. Ya, jadi kita melihat ini kita membahas tentang anak yang kondisinya dalam tubuh yang sehat. Ya. Kemudian 5 jenis porsi buah dan sayuran per hari. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Ngantuk ya? Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah ini ya. Untuk BB normal anak 1-6 bulan itu 3-7,8 kilo. Ini normalnya. Ada mungkin yang makanya kalau kita bisa memenuhi nutrisi anak, kita lihat berat badan anak itu setiap bulan harus naik. Ya, berat badan anak itu setiap bulan harus naik. Makanya kalau di 22 tahun pertama dipantau kan di posyandu. Makanya anak 5 tahun juga wajib ke posyandu, setiap bulan adanya penimbangan. Ya, kemudian 7-12 bulan itu berat badan normalnya 6-10,2 kg. Ini berat badan normal baik perempuan dan laki-laki. Tapi untuk tabelnya BMI sendiri ada khusus untuk perempuan, ada laki-laki, itu nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Kemudian di sini ada 13 bulan sampai 3 tahun itu dari 8 sampai 14 kilo. Nah, dari 3,5 tahun sampai 5 tahun itu dari 12 sampai 18 kilo. Ya, ini normalnya. Jadi kita bisa merentang kalau besok kita punya anak atau punya pasien atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kita memperhatikan batas normalnya. Baru kita bisa menjelaskan tentang nutrisi pada anak tersebut. Bagaimana anak ini harus mengkonsumsi nutrisi yang baik, ya. Nah, ini tadi pertanyaan si Radia ya. Nah, ini isi piringku. Jadi memang di situ selain cairan ya, minuman, itu di situ kita harus ada karbohidrat, kemudian ada proteinnya, baik nabati hewani, sayuran, buah dan susu. Ya, jenis karbohidrat itu tidak mesti harus nasi. Kalau anak itu memang tidak suka nasi, kita ganti mungkin ke karbohidrat jenis yang lainnya. Oke, mungkin sampai di sini sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas sampai di sini? Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini sekian dulu, karena ini nanti pertemuan ini akan berlanjut kita untuk mengelola menu
pada anak balita. Jadi nanti dibagi kelompok itu kita membuat menu. Kita menyusun menu untuk anak balita, ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada yang bisa merangkum pertemuan hari ini. Mungkin saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Saya minta salah satu bisa merangkum pertemuan kita hari ini. Ada? Oh iya, siap. Mary ya? Silakan Mary. Izin menjelaskan Bu, dari materi yang telah Ibu sampaikan, saya merangkum menyimpulkan bahwa gizi seimbang yaitu yang biasa kita konsumsi sehari-harinya, bervariasi dan memiliki tentunya bermuatan berisi 5 kelompok gizi Zat gizi, ya. Di sini tentunya zat gizi ini seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh dan jumlahnya cukup, tidak lebih maupun tidak kurang. Dari materi yang Ibu paparkan juga saya mendapatkan informasi bahwa ternyata ada dampak tersendiri dari kurangnya gizi nutrisi pada balita. Contohnya pada balita yang kekurangan zat gizi, mereka akan cenderung lebih kepada pertumbuhan yang tidak maksimal. Lalu ada kesehatan yang cenderung lebih cepat sakit atau mudah sakit. Lalu ada busung lapar dan juga kecerdasan yang kurang optimal atau kurang cerdas. Nah, di sini sisi baiknya, di balik itu semua ada sisi positif atau hal baik dari gizi seimbang ini apabila dipenuhi oleh balita tersebut, yaitu balita ini akan lebih cepat dalam pertumbuhannya, masa pertumbuhannya akan lebih cepat, masa perkembangan otaknya lebih berkembang sesuai dengan umurnya, lalu keaktifannya dan juga daya kesehatannya lebih kuat. ya. Terima Oke, kasih. ya. Coba kasih aplaus dulu. Cukup ya. Cukup jelas padat ya, Mary menjelaskan ke kita untuk kesimpulan pertemuan hari ini. Mungkin cukup sekian. Nanti pertemuan selanjutnya kita mulai mengelola menu untuk menu balita. Ya, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.